Pasar itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bangunannya sederhana, lorong-lorongnya sempit, dan deretan ruko berdiri saling berdampingan tanpa jarak. Hampir semua ruko menjual barang yang sama, pakaian. Dari baju harian, gamis, kemeja, hingga pakaian anak-anak, semuanya ada di sana. Setiap pagi, pasar itu selalu ramai oleh pedagang yang membuka pintu ruko dan pembeli yang datang silih berganti. Namun, di antara deretan ruko yang tampak serupa itu, ada satu tempat yang selalu mencuri perhatian. Ruko kecil di bagian tengah pasar itu hampir tidak pernah sepi. Bahkan ketika ruko-ruko lain masih menunggu pembeli pertama datang, tempat itu sudah lebih dulu dipenuhi orang. Ruko itu milik seorang wanita bernama Rina. Rina bukan pedagang besar, modalnya biasa saja, rukonya pun tidak lebih luas dari ruko lainnya. Ia tidak memasang spanduk mencolok atau hiasan berlebihan. Semuanya tampak sederhana. Namun entah mengapa, pembeli selalu merasa nyaman berada di tempatnya. Setiap pagi, Rina datang lebih awal dari kebanyakan pedagang lain. Ia membuka ruko dengan tenang, membersihkan lantai, lalu menyusun baju satu persatu dengan rapi. Tidak ada wajah lelah atau keluhan yang keluar dari mulutnya. Ia menjalani rutinitas itu dengan sabar, seolah itulah bagian dari hidup yang harus dijalani dengan ikhlas. Ketika pembeli datang, Rina selalu menyambut dengan senyum. Bukan senyum yang dibuat-buat, melainkan senyum tulus yang membuat orang merasa dihargai. Ia tidak membedakan pembeli berdasarkan penampilan. Baik yang datang dengan pakaian sederhana maupun yang tampak mampu, semua dilayani dengan sikap yang sama. Rina tidak suka memaksa orang untuk membeli. Ia lebih memilih menjelaskan dengan jujur. Jika ada baju yang bahannya tipis, ia akan mengatakan apa adanya. Jika ada ukuran yang kurang pas, ia akan menyarankan pilihan lain. Sikap itu membuat pembeli percaya, dan kepercayaan itulah yang membuat mereka kembali. Dari hari ke hari, nama Rina semakin dikenal di pasar itu. Banyak pembeli yang datang karena rekomendasi orang lain. Belanja saja di Rina, orangnya enak, begitu kata mereka. Tanpa disadari, ruko Rina menjadi pusat keramaian. Sementara itu, ruko-ruko di sekitarnya tetap berjalan seperti biasa. Ada yang ramai sesekali, ada pula yang sering sepi. Para penjual lain memperhatikan keadaan itu dengan perasaan yang berbeda-beda. Ada yang menganggapnya hal biasa, ada yang mengagumi, dan ada pula yang mulai merasa tidak nyaman. Rina sendiri tidak pernah merasa lebih unggul. Ia tetap menyapa penjual lain setiap pagi. Ia percaya bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Baginya, yang penting adalah berusaha dengan cara yang baik dan tidak merugikan siapapun. Namun, pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di balik keramaian dan senyum, seringkali tersembunyi perasaan yang tidak terucap. Persaingan, perbandingan, dan rasa tidak puas perlahan tumbuh di antara mereka yang merasa tertinggal. Rina tidak menyadari semua itu. Ia menjalani hidupnya dengan sederhana, fokus pada dagangan dan pelanggannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keberhasilannya yang terlihat biasa saja itu akan menumbuhkan iri di hati seseorang. Hari itu berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Pasar ramai, ruko Rina dipenuhi pembeli, dan senyum Rina tidak pernah hilang. Tidak ada tanda-tanda bahaya, tidak ada firasat buruk, semuanya tampak normal. Namun, tanpa Rina sadari, dari pasar yang tampak biasa itulah, sebuah cerita kelam mulai bergerak perlahan. Sebuah cerita tentang iri, niat buruk, dan akibat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bab ini menjadi awal dari segalanya, awal dari kisah seorang wanita baik hati yang hidupnya berubah bukan karena kesalahan, melainkan karena kebaikan yang bertemu dengan hati yang gelap. Rina menjalani hidup dengan ritme yang hampir selalu sama setiap hari. Pagi-pagi sekali, saat sebagian orang masih terlelap, ia sudah bersiap berangkat ke pasar. Bukan karena ia ambisius mengejar keuntungan besar, melainkan karena ia percaya bahwa rezeki harus dijemput dengan kesungguhan dan niat yang baik. Sebelum berangkat, Rina selalu menyempatkan diri duduk sejenak. Ia berdoa singkat, memohon kelancaran dagangan dan ketenangan hati. Doanya sederhana, tidak panjang, tapi penuh harap agar apapun yang ia lakukan hari itu bernilai baik. Sesampainya di pasar, Rina membuka rukonya dengan tenang. Ia tidak pernah terburu-buru. Lantai disapu, debu dibersihkan, dan pakaian ditata satu persatu dengan rapi. Bagi Rina, kerapian adalah bentuk penghargaan terhadap pembeli, meski mereka belum tentu membeli. Tak lama setelah ruko dibuka, pembeli mulai berdatangan. Ada yang sudah mengenal Rina sejak lama, ada pula yang baru pertama kali mampir karena mendengar cerita dari orang lain. Rina menyambut semuanya dengan sikap yang sama. Senyumnya tidak berubah, suaranya lembut, dan tutur katanya sopan. Jika pembeli bertanya tentang harga, Rina menjawab apa adanya.
Ia tidak suka menaikkan harga hanya untuk memberi kesan murah saat ditawar. Baginya, kejujuran jauh lebih penting daripada keuntungan sesaat. Karena itulah, banyak pembeli merasa nyaman dan tidak ragu kembali. Rina juga tidak pernah meremehkan pembeli yang hanya melihat-lihat. Ia justru senang jika orang mampir dan bertanya, meski akhirnya tidak membeli. Tidak apa-apa, mungkin belum cocok. Begitu biasanya ia berkata. Kalimat sederhana itu sering membuat pembeli tersenyum dan berjanji akan kembali lain waktu. Hari demi hari, ruko Rina semakin ramai. Bahkan di jam-jam yang biasanya sepi, masih ada saja orang yang datang. Beberapa pembeli sengaja menunggu Rina melayani lebih dulu, meski ruko lain terlihat kosong. Mereka merasa dilayani sebagai manusia, bukan sekedar dompet berjalan. Namun, Rina tidak pernah memamerkan keberhasilannya. Ia tetap hidup sederhana. Keuntungan yang ia dapatkan digunakan secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Ia tidak tergoda untuk tampil berlebihan. Baginya, hidup tenang jauh lebih berharga daripada terlihat sukses di mata orang lain. Di sela kesibukannya, Rina masih sempat menyapa penjual lain. Ia berbagi senyum, kadang berbagi cerita ringan. Jika ada penjual yang mengeluh sepi, Rina mendengarkan tanpa menggurui. Ia tidak pernah membandingkan nasibnya dengan orang lain. Namun tanpa ia sadari, sikap itulah yang justru membuat perbedaan semakin terlihat. Ruko Rina semakin hidup, sementara beberapa ruko lain tetap berjalan di tempat. Tidak semua orang mampu menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Rina tidak peka terhadap perubahan suasana di sekitarnya. Ia terlalu fokus pada pekerjaannya. Ia tidak memperhatikan tatapan yang mulai berubah, sapaan yang mulai dingin, atau senyum yang tidak lagi tulus. Ia menganggap semua orang hanya lelah atau sedang banyak pikiran. Baginya, pasar adalah tempat mencari nafkah, bukan tempat bersaing dengan cara menjatuhkan. Ia percaya bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Jika hari ini miliknya ramai, besok bisa saja milik orang lain yang ramai. Menjelang sore, ketika pasar mulai sepi, Rina masih melayani dengan kesabaran yang sama. Meski tubuhnya lelah, ia tidak pernah menunjukkan raut kesal. Ia percaya bahwa pembeli terakhir tetap berhak mendapat pelayanan terbaik. Saat menutup ruko, Rina selalu merapikan dagangan dengan teliti. Ia tidak pernah meninggalkan kekacauan untuk esok hari. Setelah pintu ruko tertutup, ia pulang dengan langkah ringan, meski badannya terasa lelah. Di rumah, Rina sering merenung sejenak. Ia bersyukur atas hari yang telah dilewati. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kebaikan dan kejujuran yang ia jaga dengan sungguh-sungguh justru sedang menarik perhatian yang salah. Bab ini menggambarkan bagaimana Rina menjalani hidup dengan sederhana dan tulus, tanpa ambisi menjatuhkan siapapun, tanpa niat menyakiti. Namun justru dari ketulusan itulah, cerita ini mulai bergerak ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya di pasar berjalan seperti biasa. Namun tanpa disadari, suasana di antara para penjual mulai berubah. Keramaian di ruko Rina tidak pernah berkurang. Bahkan semakin hari, pembelinya justru semakin banyak. Ada yang datang sejak pagi, ada pula yang baru mampir menjelang siang. Nama Rina semakin sering disebut-sebut oleh para pengunjung pasar. Di tengah keramaian itu, ada satu ruko yang selalu tampak lebih sunyi. Ruko itu milik Yuni, penjual baju yang letaknya tepat di sebelah Rina. Sejak beberapa waktu terakhir, hampir tidak ada pembeli yang singgah. Jikapun ada, mereka hanya bertanya sebentar lalu pergi tanpa membeli apapun. Awalnya Yuni mencoba bersikap biasa saja. Ia meyakinkan dirinya bahwa sepi adalah hal wajar dalam berdagang. Namun hari demi hari berlalu, dan keadaan tidak juga berubah. Setiap kali ia melihat ke arah ruko Rina, hatinya terasa semakin tidak tenang. Yuni sering berdiri di depan rukonya, berpura-pura merapikan baju, padahal matanya terus mengawasi aktivitas di sebelah. Ia melihat bagaimana Rina melayani pembeli dengan sabar, mendengarkan keluhan mereka, dan sesekali tertawa kecil saat berbincang. Pemandangan itu membuat dada Yuni terasa sesak. Kenapa mereka lebih memilih dia? Batinnya. Yuni merasa dirinya tidak kalah. Dagangan mereka hampir sama, harga pun tak jauh berbeda. Namun entah mengapa, pembeli seperti enggan masuk ke rukonya. Dalam pikirannya, mulai muncul berbagai prasangka. Ia menilai keramahan Rina hanya pura-pura, hanya cara untuk menarik simpati. Semakin lama, pikiran-pikiran buruk itu semakin sering datang. Setiap senyum Rina yang ia lihat justru terasa menyakitkan. Setiap pembeli yang keluar dari ruko Rina sambil membawa kantong belanja, membuat rasa iri itu tumbuh semakin besar. Rina sendiri tidak pernah berubah sikap. Setiap pagi ia tetap menyapa Yuni dengan ramah. Kadang ia menanyakan kabar, kadang hanya mengangguk sambil tersenyum. Namun Yuni semakin jarang membalas sapaan itu.
Ia memilih diam atau pura-pura sibuk. Di dalam hatinya, Yuni merasa dipermalukan. Ia merasa pasar itu tidak adil. Ia mulai membandingkan hidupnya dengan Rina. Baginya, Rina tidak pantas mendapatkan semua itu. Pikiran itu berputar-putar di kepalanya hingga membuatnya sulit tidur di malam hari. Perasaan iri itu tidak lagi sekadar rasa kesal. Ia berubah menjadi kemarahan yang dipendam. Yuni mulai menyalahkan Rina atas kesepiannya. Padahal ia tahu dalam hati kecilnya bahwa Rina tidak pernah berbuat buruk kepadanya. Suatu sore, ketika pasar mulai sepi, Yuni duduk sendirian di dalam rukonya. Ia memandang deretan baju yang tak tersentuh pembeli. Dalam diam, ia merasa kalah. Harga dirinya sebagai pedagang terasa jatuh. Dari situlah, pikiran gelap mulai muncul. Awalnya hanya lintasan kecil, namun semakin lama semakin jelas. Ia teringat cerita-cerita lama tentang orang-orang yang menggunakan cara tak wajar untuk menjatuhkan pesaing. Yuni mencoba menepis pikiran itu, tapi perasaan iri membuatnya kembali lagi. Hanya sekali saja, bisiknya dalam hati, seolah sedang membenarkan niatnya sendiri. Hari-hari berikutnya, Yuni mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar iri, tetapi juga penuh kecurigaan. Setiap kali Rina tertawa bersama pembeli, Yuni merasa sedang diejek. Setiap kali uang berpindah tangan di ruko sebelah, Yuni merasa dirampas haknya. Sementara itu, Rina tetap menjalani hari seperti biasa. Ia tidak menyadari bahwa sikap baiknya justru menjadi bahan kebencian. Ia tidak tahu bahwa di sebelahnya ada seseorang yang mulai merencanakan sesuatu yang tidak wajar. Iri hati Yuni telah menutup akalnya. Ia tidak lagi berpikir tentang akibat, tidak pula memikirkan dosa. Yang ada di benaknya hanya satu keinginan, melihat ruko Rina sepi dan melihat dirinya kembali merasa menang. Tanpa disadari siapapun di pasar itu, rasa iri yang dibiarkan tumbuh telah berubah menjadi niat jahat. Dan dari niat itulah, perlahan-lahan, malapetaka mulai mendekat, menunggu waktu untuk menunjukkan wujudnya. Bab ini menjadi awal dari gelapnya perjalanan Rina, sebuah perjalanan yang berawal bukan dari kesalahan, melainkan dari kebaikan yang bertemu dengan hati yang dipenuhi dengan... Pagi itu Rina datang ke pasar lebih awal dari biasanya. Langit masih pucat dan udara terasa lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Ia melangkah pelan menyusuri lorong pasar yang belum sepenuhnya ramai. Beberapa penjual baru saja membuka pintu ruko mereka. Sebagian lagi masih membersihkan lantai. Saat Rina sampai di depan rukonya, langkahnya terhenti. Matanya tertuju pada sesuatu yang tergeletak tepat di ambang pintu. Ada bunga yang masih terlihat segar, disusun tidak beraturan, dan di sampingnya terdatat bekas air yang seolah sengaja dipercikan. Rina berdiri kaku beberapa saat, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tidak langsung masuk, ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di dadanya. Selama bertahun-tahun berjualan, Rina belum pernah menemukan hal seperti itu di depan rukonya. Bunga dan air di pagi hari terasa bukan sekadar kebetulan. Rina menelan ludah, pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia teringat cerita-cerita yang sering didengarnya dari orang-orang tua di pasar, tentang tanda-tanda aneh yang berkaitan dengan niat buruk seseorang. Rina bukan orang yang mudah percaya, tapi pagi itu hatinya benar-benar gelisah. Dengan tangan sedikit gemetar, Rina membersihkan bunga dan menyiram air itu ke selokan. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa semua itu mungkin hanya ulah orang iseng. Namun perasaan takut tetap tinggal, tidak mau pergi. Saat ruko dibuka, suasana terasa berbeda. Biasanya pembeli sudah mulai berdatangan sejak pagi. Namun hari itu, ruko Rina terasa lebih sepi. Waktu berjalan lambat. Jam demi jam berlalu, tapi hanya sedikit orang yang mampir. Bahkan mereka yang biasanya setia datang tidak terlihat sama sekali. Rina mencoba tetap tersenyum. Ia melayani 1-2 pembeli yang datang dengan sikap yang sama seperti biasanya. Namun di dalam hatinya, kegelisahan semakin kuat. Ada perasaan berat yang sulit dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Sesekali, Rina melirik ke arah ruko Yuni. Ia melihat Yuni berdiri dengan wajah datar, memperhatikan sekeliling. Tatapan mereka sempat bertemu, namun Yuni segera memalingkan wajahnya. Rina tidak berpikir macam-macam. Ia justru merasa lelah dan ingin hari itu cepat berlalu. Menjelang siang, kepala Rina mulai terasa pusing. Tubuhnya tidak enak, seolah tenaganya terkuras tanpa sebab. Ia duduk sebentar di kursi kecil di dalam ruko, mencoba mengatur nafas. Ia menyadari bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar lelah. Rina mulai teringat saran seorang pelanggan lama yang pernah berkata, jika menemukan tanda-tanda aneh dan merasa tidak nyaman, sebaiknya segera meminta nasihat orang yang lebih paham soal batin. Nama Pak Kiai Tabir tiba-tiba terlintas di pikirannya. Seorang kiai tua yang dikenal bijaksana dan sering dimintai tolong oleh warga sekitar. Tanpa banyak berpikir, Rina memutuskan untuk menutup rukonya lebih awal. Ia merasa perlu mencari ketenangan. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan pasar dan menuju rumah Pak Kiai Tabir yang tidak terlalu jauh dari sana. Rumah Pak Kiai Tabir sederhana, tenang dan jauh dari keramaian.
Saat Rina menyampaikan maksud kedatangannya, Pak Kiai mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Tatapannya tenang namun terlihat serius. Setelah Rina selesai bercerita, Pak Kiai terdiam sejenak. Ia lalu berkata dengan suara pelan namun tegas bahwa apa yang dialami Rina bukanlah hal biasa. Ada niat buruk yang dikirimkan oleh seseorang yang hatinya dipenuhi iri. Mendengar itu, tubuh Rina langsung lemas. Ketakutannya ternyata bukan sekadar perasaan. Pak Kiai menenangkan Rina. Ia mengatakan bahwa niat buruk tidak akan berkuasa jika dihadapi dengan keyakinan dan perlindungan yang benar. Ia lalu melakukan doa-doa, memohon agar segala hal yang tidak baik dijauhkan dari Rina. Rina mengikuti semua arahan Pak Kiai dengan penuh kepasrahan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, bukan karena sakit melainkan karena takut dan lega bercampur menjadi satu. Ia merasa seperti diselamatkan dari sesuatu yang tidak terlihat. Sebelum Rina pulang, Pak Kiai berpesan agar ia lebih berhati-hati, menjaga niat dan ibadah, serta tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Kebaikanmu adalah pelindung terkuatmu, ujar Pak Kiai. Keesokan harinya, Rina kembali ke pasar dengan perasaan yang lebih ringan. Aneh tapi nyata, rukonya kembali ramai seperti sedia kala. Pembeli berdatangan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Rina bersyukur dalam hati, merasa yakin bahwa perlindungan itu benar-benar bekerja. Namun, di balik keramaian itu, ada sepasang mata yang kembali memandang dengan panas. Apa yang terjadi justru membuat rasa iri semakin membara. Seseorang merasa usahanya gagal, dan kegagalan itu justru mendorong niat yang lebih gelap. Rina belum tahu bahwa bahaya yang mengintainya belum benar-benar berakhir. Apa yang terjadi pagi itu hanyalah awal, sebuah peringatan sebelum cobaan yang jauh lebih berat datang menghampiri. Keesokan hari, setelah menemui Pak Kiai Tabir, Rina melangkah ke pasar dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Ia masih mengingat jelas setiap nasihat yang disampaikan kepadanya. Sejak subuh, Rina sudah memanjatkan doa, memohon agar hatinya dikuatkan dan dijauhkan dari segala niat buruk orang lain. Saat ia membuka pintu rukonya, tidak ada lagi tanda-tanda aneh seperti hari sebelumnya. Ambang pintu bersih, lantai kering, dan udara terasa biasa saja. Hati Rina sedikit lega. Ia menghela napas panjang, lalu mulai menata dagangannya seperti biasa. Tidak lama kemudian, pembeli mulai berdatangan. Satu orang, lalu dua, lalu semakin banyak. Ruko Rina kembali dipenuhi suara tawar-menawar dan obrolan ringan. Keadaan ini sangat berbeda dengan hari kemarin yang terasa berat dan sunyi. Rina bersyukur dalam diam, yakin bahwa doa dan pertolongan Pak Kiai Tabir telah menolongnya. Sepanjang hari itu, Rina merasa tubuhnya lebih ringan. Pusing yang sempat ia rasakan sebelumnya tidak kembali. Senyumnya pun kembali mengembang dengan tulus. Ia melayani pembeli dengan sepenuh hati, seolah ingin membalas perlindungan yang ia terima dengan kebaikan yang lebih besar. Namun, di balik ketenangan itu, suasana hati seseorang justru semakin tidak menentu. Yuni memperhatikan semua itu dari rukonya. Ia melihat bagaimana ruko Rina kembali ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pembeli keluar masuk tanpa henti, sementara rukonya sendiri tetap sepi. Harapan yang sempat muncul di hatinya sehari sebelumnya, kini runtuh begitu saja. Yuni merasa usahanya sia-sia. Ia tidak menyangka bahwa apa yang telah ia lakukan sebelumnya bisa dihilangkan begitu cepat. Amarahnya kembali muncul, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasa dipermainkan, seolah ada kekuatan lain yang melindungi Rina. Sepulang dari pasar, Yuni tidak langsung pulang ke rumah. Ia justru mendatangi seseorang yang dikenal memiliki kemampuan yang lebih gelap. Di tempat itulah, Yuni mengadukan rasa iri dan marahnya. Ia menceritakan bagaimana Rina selalu ramai, bagaimana usahanya selalu gagal, dan bagaimana ia merasa hidupnya tidak adil. Orang itu hanya mendengarkan, lalu tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa apa yang sebelumnya dikirimkan memang sudah dinetralisir oleh orang yang lebih kuat. Namun jika Yuni benar-benar ingin menjatuhkan Rina, maka caranya harus lebih dalam, lebih berat, dan tentu saja lebih berisiko. Kata-kata itu justru membuat Yuni semakin nekat. Akalnya sudah tertutup oleh iri. Ia tidak lagi memikirkan akibat, apalagi dosa. Yang ia pikirkan hanya satu, melihat Rina jatuh. Sementara itu, Rina menjalani hari-harinya dengan penuh kehati-hatian. Ia mengikuti semua pesan Pak Kiai Tabir. Ia lebih rajin beribadah, lebih menjaga ucapan, dan berusaha membersihkan hatinya dari prasangka buruk. Ia tidak pernah mencurigai siapapun secara terang-terangan, meski dalam hatinya ada rasa waspada yang tidak bisa ia hindari. Beberapa hari berlalu dengan keadaan yang terlihat baik-baik saja. Rina mulai merasa bahwa cobaan itu telah berlalu. Ia kembali fokus berdagang dan menjalani hidup seperti biasa. Ia bahkan sempat berpikir bahwa ketakutannya selama ini hanyalah perasaan berlebihan. Namun Pak Kiai Tabir tahu, perlindungan yang diberikan bukan akhir dari segalanya. Ia sempat berpesan bahwa niat jahat yang tidak disertai penyesalan bisa kembali dengan bentuk yang lebih berbahaya. Sayangnya, Rina tidak pernah membayangkan seberapa jauh niat itu bisa berkembang.
Pada suatu sore, ketika pasar mulai lengang, Rina kembali merasakan firasat yang tidak enak. Bukan rasa sakit, melainkan kegelisahan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab jelas. Ia mencoba menenangkan diri, menganggapnya hanya kelelahan. Rina tidak tahu bahwa di saat yang sama, seseorang telah memutuskan untuk melangkah lebih jauh dari batas yang seharusnya. Perlindungan yang ia dapatkan sebelumnya memang berhasil mengusir bahaya, namun juga memancing amarah yang lebih besar dari orang yang merasa kalah. Hari itu ditutup dengan keadaan yang tampak normal. Rina pulang ke rumah dengan rasa syukur, sementara di tempat lain, niat jahat mulai dipersiapkan dengan lebih serius. Apa yang akan datang bukan lagi sekadar peringatan, melainkan ujian berat yang akan mengguncang hidup Rina sepenuhnya. Bab ini menjadi penanda bahwa keselamatan Rina belum benar-benar aman. Perlindungan telah diberikan, namun iri yang membara telah berubah menjadi tekad yang berbahaya, menunggu waktu untuk menghantam tanpa ampun. Beberapa hari setelah suasana pasar kembali normal, Rina mulai merasa hidupnya berjalan seperti biasa. Ruko miliknya selalu ramai sejak pagi. Pembeli datang silih berganti. Bahkan ada yang harus menunggu giliran untuk dilayani. Rina bersyukur, meski di dalam hatinya masih tersisa sedikit rasa waspada yang tak pernah benar-benar hilang. Ia berusaha menjalani hari dengan hati yang bersih. Setiap pagi sebelum membuka ruko, Rina selalu berdoa, memohon perlindungan dan ketenangan. Ia percaya bahwa selama niatnya baik, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun ia tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada niat jahat yang sedang dipersiapkan dengan lebih matang. Yuni tidak bisa menerima kenyataan bahwa Rina tetap berdiri dengan kuat. Perlindungan yang sempat membuat usahanya gagal, justru menambah amarahnya. Dalam pikirannya, Rina bukan hanya saingan, tapi juga simbol dari kekalahannya. Setiap hari melihat ruko Rina ramai, hatinya semakin terbakar. Kali ini, Yuni tidak bertindak gegabah. Ia merasa perlu melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih menyakitkan. Ia tidak lagi sekadar ingin membuat ruko Rina sepi. Ia ingin Rina benar-benar jatuh dan tidak bangkit lagi. Pikiran itu membuat hatinya semakin gelap dan nuraninya semakin jauh. Suatu malam, setelah pasar tutup, Yuni kembali menemui orang yang sebelumnya memberinya keyakinan. Ia datang dengan tekad bulat, membawa kemarahan yang sudah lama dipendam. Ia tidak banyak bicara, hanya menyampaikan keinginannya dengan tegas. Ia siap menanggung apapun, asal Rina tidak lagi berdiri di atasnya. Keputusan itu menjadi titik di mana Yuni benar-benar melangkah melewati batas. Ia tidak lagi memikirkan akibat, tidak memikirkan siapa yang akan terluka. Yang ada di benaknya hanyalah kepuasan melihat Rina menderita. Beberapa hari kemudian, Rina mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Awalnya hanya rasa lelah yang tidak biasa. Padahal ia tidak bekerja lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Kakinya terasa berat, dadanya sesak tanpa sebab. Ia mengira itu hanya kelelahan dan kurang istirahat. Namun rasa itu semakin hari semakin menjadi. Setiap pagi, Rina bangun dengan tubuh yang terasa dingin dan lemah. Di pasar, ia masih berusaha tersenyum, tapi senyum itu mulai terasa dipaksakan. Pandangannya kadang berkunang-kunang, dan napasnya terasa pendek. Pembeli mulai menyadari perubahan itu. Beberapa bertanya apakah Rina sedang sakit. Rina hanya mengangguk ringan, tidak ingin membuat orang lain khawatir. Ia masih coba berdiri, masih melayani, meski tubuhnya semakin tidak bersahabat. Pada suatu siang yang ramai, Rina tiba-tiba merasakan sakit yang sangat kuat di seluruh tubuhnya. Tangannya gemetar saat sedang melipat baju. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pandangannya mengabur. Suara di sekelilingnya terasa jauh. Ia mencoba bertahan, berpegangan pada meja di dalam ruko. Namun kekuatannya habis. Tubuh Rina perlahan ambruk ke lantai ruko, disertai jeritan kaget dari para pembeli. Beberapa orang langsung menolong, memanggil bantuan, dan menutup sementara ruko tersebut. Rina tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ia segera dibawa ke rumah sakit dengan bantuan pedagang lain. Di sepanjang perjalanan, Rina hanya terdiam, seolah tubuhnya sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Kabar Rina pingsan dengan cepat menyebar di pasar. Banyak yang merasa khawatir, banyak pula yang mendoakan. Namun di antara semua itu, ada satu orang yang justru merasakan kepuasan yang aneh. Yuni mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk antara lega dan senang. Di dalam hatinya, Yuni merasa rencananya berhasil. Ia merasa apa yang ia lakukan akhirnya membuahkan hasil. Tanpa rasa bersalah, ia membiarkan pikirannya tenggelam dalam kepuasan sesaat. Tidak menyadari bahwa setiap perbuatan selalu memiliki akibat. Sementara itu, Rina terbaring lemah di rumah sakit. Dokter berusaha mencari penyebabnya, namun kondisi Rina terus menurun tanpa penjelasan yang jelas. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga secara perlahan, seolah ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Bab ini menjadi titik di mana kejahatan mulai menunjukkan wujudnya. Rina telah tumbang, bukan karena kesalahannya, melainkan karena niat jahat yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali.
Dan di balik kepuasan yang dirasakan Yuni, bahaya yang lebih besar sedang menunggu untuk menagih balasan. Rina terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan tubuh yang hampir tidak bergerak. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan nafasnya terdengar berat. Mesin-mesin di sekelilingnya berbunyi pelan, menjadi saksi bisu perjuangan hidup yang sedang ia jalani. Sejak dibawa dari pasar, kondisinya terus menurun tanpa alasan medis yang jelas. Para dokter sudah melakukan berbagai pemeriksaan. Hasilnya tidak menunjukkan penyakit berat yang seharusnya bisa membuat kondisi Rina separah itu. Tidak ada infeksi serius, tidak ada gangguan organ yang jelas. Namun tubuh Rina seolah kehilangan kekuatan sedikit demi sedikit. Di sela kesadarannya yang naik turun, Rina beberapa kali membuka mata. Pandangannya kosong, namun di balik tatapan itu tersimpan rasa pasrah yang dalam. Ia tidak mengeluh, tidak menangis. Saat seorang perawat bertanya bagaimana perasaannya, Rina hanya tersenyum lemah. "Aku capek," ucapnya pelan. Kabar Rina dirawat di rumah sakit cepat menyebar ke pasar. Banyak pedagang dan pelanggan setianya datang menjenguk. Mereka tidak percaya melihat kondisi Rina yang dulu selalu kuat dan ceria, kini terbaring tak berdaya. Beberapa di antara mereka menitikkan air mata, merasa kehilangan bahkan sebelum kehilangan itu benar-benar terjadi. Pak Kiai Tabir juga datang menjenguk. Begitu melihat kondisi Rina, raut wajahnya berubah. Ia tahu bahwa apa yang terjadi bukan sekadar sakit biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih berat yang sedang menggerogoti tubuh dan jiwa Rina. Pak Kiai duduk di samping ranjang, membacakan doa dengan suara pelan. Tangannya menggenggam tangan Rina yang dingin. Saat mendengar doa itu, mata Rina terbuka perlahan. Ia menatap Pak Kiai dengan pandangan yang sulit dijelaskan, antara takut dan pasrah. "Pak Kiai," ucapnya lirih. "Iya nak, aku di sini," jawab Pak Kiai dengan suara bergetar. Air mata Rina mengalir pelan. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, namun genggaman tangannya sedikit menguat, seolah meminta ketenangan di saat-saat terakhirnya. Di luar kamar, suasana terasa berat. Orang-orang menunggu dengan doa masing-masing. Tidak ada yang berani berbicara keras. Semua berharap keajaiban datang, meski dalam hati mereka mulai menyadari bahwa waktu Rina mungkin tidak lama lagi. Sementara itu, di tempat lain, Yuni mendengar kabar bahwa Rina kritis. Bukannya merasa takut atau menyesal, justru ada perasaan lega yang muncul di hatinya. Ia merasa rencananya telah mencapai puncak. Dalam pikirannya, semua penderitaan yang dialami Rina adalah balasan atas keberhasilan yang selama ini ia nikmati. Namun jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, ada suara kecil yang mencoba mengingatkannya. Tapi suara itu ia abaikan. Ia memilih menutup hatinya rapat-rapat, membiarkan rasa puas menguasai dirinya. Kembali ke rumah sakit, kondisi Rina semakin melemah menjelang malam. Nafasnya semakin pelan dan tidak teratur. Dokter dan perawat berusaha sebaik mungkin, namun tubuh Rina seperti tidak lagi mampu bertahan. Pak Kiai Tabir kembali membacakan doa, kali ini lebih panjang. Ia memohon agar Rina diberi ketenangan, apapun ketentuan yang telah ditetapkan. Ia tahu, ada saat di mana manusia hanya bisa berserah. Sekitar tengah malam, Rina membuka mata untuk terakhir kalinya. Bibirnya bergerak pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Pak Kiai mendekatkan telinganya. "Terima kasih," bisik Rina hampir tak terdengar. Tak lama setelah itu, nafas Rina terhenti. Mesin di samping ranjang mengeluarkan bunyi panjang yang menandakan satu hal yang tak ingin didengar siapapun. Kepergian Rina meninggalkan duka yang mendalam bagi banyak orang di pasar. Beberapa hari setelah pemakamannya, suasana pasar masih terasa muram. Banyak pembeli yang datang hanya untuk berdiri di depan ruko Rina yang kini tertutup rapat. Tidak sedikit yang menghela napas panjang, seolah belum siap menerima kenyataan bahwa sosok Kama itu telah tiada. Namun suasana itu tidak dirasakan oleh semua orang. Yuni justru merasakan sesuatu yang berbeda. Sejak ruko Rina tidak lagi buka, pembeli mulai berdatangan ke tempatnya. Awalnya hanya 1-2 orang, lalu semakin banyak.
Mereka yang biasanya belanja di ruko Rina, kini tidak punya pilihan lain selain masuk ke ruko Yuni atau ruko-ruko lain. Hari pertama ruko Yuni ramai, ia terkejut. Hari kedua, ia mulai tersenyum. Hari ketiga, ia merasa yakin bahwa inilah yang selama ini ia tunggu. Dagangannya laku keras, uang mengalir lebih banyak dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ruko Yuni tidak sepi. Di dalam hatinya, Yuni merasa menang. Ia berdiri di balik meja dengan kepala sedikit terangkat. Senyumnya mengembang, meski tidak setulus senyum Rina dulu. Ia melayani pembeli dengan sikap biasa saja, tanpa keramahan berlebih. Baginya, yang terpenting adalah dagangannya terjual. Setiap kali ia melihat ruko Rina yang tertutup, ada rasa puas yang sulit ia sembunyikan. Ia merasa semua yang terjadi adalah hasil dari perjuangannya. Ia menganggap penderitaan Rina sebagai harga yang harus dibayar demi keberhasilannya sendiri. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa bayangan aneh. Di tengah ramainya pembeli, Yuni mulai merasakan hal-hal kecil yang mengganggu. Ia sering merasa panas dingin tanpa sebab. Kadang dadanya terasa sesak saat pasar mulai sepi. Namun semua itu ia abaikan, menganggapnya hanya kelelahan. Beberapa pedagang lain mulai membicarakan perubahan Yuni. Mereka heran melihat rukonya tiba-tiba ramai, padahal sebelumnya selalu sepi. Ada yang bersyukur karena pasar kembali hidup, tapi ada pula yang merasa tidak nyaman dengan perubahan itu. Yuni mendengar bisik-bisik itu tapi tidak peduli. Ia merasa tidak perlu menjelaskan apapun. Dalam pikirannya semua orang hanya iri melihat keberhasilannya sekarang. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Yuni merasakan kegelisahan yang aneh. Padahal hari itu dagangannya laris, namun hatinya terasa kosong. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan menghitung uang hasil jualan. Namun semakin ia menghitung, semakin hatinya terasa tidak tenang. Malam hari, Yuni sulit tidur. Ia sering terbangun dengan napas terengah. Dalam tidurnya, bayangan Rina beberapa kali muncul. Wajah Rina tidak marah, justru terlihat tenang, membuat Yuni merasa tidak nyaman. Ia terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Cuma mimpi, gumamnya berulang kali. Keesokan harinya, ruko Yuni kembali ramai, namun kegelisahan itu tidak hilang. Ia mulai mudah marah kepada pembeli, mudah tersinggung kepada pedagang lain. Senyumnya terasa kaku, seolah dipaksakan. Menjelang maghrib, suasana pasar mulai lengang. Yuni masih sibuk membereskan dagangannya. Tiba-tiba, ia mencium bau aneh, seperti sesuatu yang terbakar. Ia menoleh ke sekitar, namun tidak melihat apa-apa. Bau itu hilang, lalu muncul lagi beberapa saat kemudian. Yuni merasa tidak nyaman. Ia mempercepat pekerjaannya, ingin segera menutup ruko. Entah mengapa, hatinya dipenuhi rasa gelisah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, seolah ada sesuatu yang sedang mendekat, namun ia tidak tahu apa. Di sudut pasar, beberapa pedagang lain juga mulai merasa aneh. Udara terasa lebih panas dari biasanya. Angin sore yang biasanya sejuk tidak terasa sama sekali. Yuni menutup pintu rukonya dengan tangan gemetar. Ia berdiri sebentar menenangkan diri. Dalam hatinya, ada rasa takut yang perlahan muncul, meski ia tidak tahu asalnya. Kebahagiaan yang ia rasakan selama beberapa hari terakhir tiba-tiba terasa rapuh, seolah semua itu hanyalah pinjaman sementara. Namun Yuni masih belum menyadari satu hal penting. Kemenangan yang diperoleh dengan cara tidak benar tidak akan pernah membawa ketenangan. Ia mengira semua telah selesai, bahwa ia telah melewati masa sulit, dan kini saatnya menikmati hasil. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia rasakan hanyalah ketenangan sebelum badai. Bab ini menjadi gambaran tentang kebahagiaan palsu yang menyesatkan. Yuni berdiri di puncak yang ia anggap kemenangan, tanpa menyadari bahwa langkahnya berada di tepi jurang yang dalam. Balasan atas perbuatannya sudah sangat dekat, hanya menunggu waktu untuk menampakkan diri. Menjelang maghrib, suasana pasar mulai berubah. Pedagang satu persatu menutup ruko mereka. Suara besi pintu diturunkan terdengar bersahutan, menandakan hari perdagangan hampir usai. Langit perlahan menggelap dan azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Yuni masih berada di dalam rukonya. Ia merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Sejak sore tadi, hatinya tidak tenang. Bau aneh yang sempat ia cium kembali terlintas di pikirannya. Ia mencoba mengusir perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Setelah menghitung uang hasil dagangan, Yuni bersiap pulang. Saat ia melangkah keluar ruko, tiba-tiba ia melihat asap tipis keluar dari sudut dalam rukonya. Jantungnya berdegup kencang. Ia berbalik dengan panik, mencoba mencari sumbernya. Belum sempat ia berbuat apa-apa, api kecil tiba-tiba muncul. Awalnya hanya sebesar telapak tangan, namun dalam hitungan detik api itu membesar. Yuni berteriak meminta tolong. Suaranya menggema di lorong pasar yang mulai sepi. Pedagang lain yang masih berada di sekitar segera berdatangan. Mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api justru semakin membesar, merambat cepat ke bagian ruko lain. Angin sore yang bertiup kencang membuat api semakin sulit dikendalikan.
Kepanikan menyebar dengan cepat. Orang-orang berteriak, berlarian menyelamatkan diri dan barang dagangan mereka. Api tidak hanya melahap ruko Yuni, tetapi juga merembet ke ruko-ruko di sebelahnya. Deretan penjual baju yang selama ini berdiri berdampingan, kini dilalap api tanpa ampun. Dalam kekacauan itu, Yuni berdiri terpaku. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rukonya yang sempat ramai kini dilalap api besar. Asap hitam membumbung tinggi, membuat napas terasa sesak. Suara sirine pemadam kebakaran terdengar dari kejauhan, namun api sudah terlanjur membesar. Seluruh pasar berubah menjadi lautan api. Banyak ruko hangus dalam waktu singkat. Tangisan, teriakan, dan kepanikan bercampur menjadi satu. Yuni terduduk di pinggir lorong pasar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di tengah kekacauan itu, pikirannya tiba-tiba dipenuhi oleh bayangan Rina. Senyum lembut Rina, sapaan ramahnya, dan wajah tenangnya kembali muncul dalam ingatan Yuni. Hatinya terasa remuk. Untuk pertama kalinya, rasa takut dan penyesalan muncul bersamaan. Ia mulai menyadari bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan. Api yang melahap pasar itu seperti membuka matanya tentang kesalahan besar yang telah ia lakukan. "Ini salahku," gumam Yuni dengan suara gemetar. Pemadam kebakaran akhirnya tiba dan berusaha memadamkan api, namun sebagian besar pasar sudah tidak bisa diselamatkan. Ruko-ruko yang dulu menjadi tempat mencari nafkah, kini tinggal puing dan arang. Bau hangus memenuhi udara, menyisakan kesedihan mendalam bagi semua pedagang. Keesokan harinya, pasar dipenuhi wajah-wajah muram. Orang-orang berdiri memandangi sisa-sisa kebakaran dengan perasaan hancur. Banyak yang kehilangan segalanya dalam satu malam. Di antara mereka, Yuni berdiri paling depan, menatap rukonya yang kini rata dengan tanah. Tidak ada lagi rasa menang di hatinya, tidak ada lagi kebanggaan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat. Ia sadar bahwa keberhasilan yang ia raih dengan cara tidak benar telah membawa kehancuran, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Nama Rina kembali disebut-sebut oleh banyak orang. Mereka mengenang kebaikannya, ketulusannya, dan sikapnya yang selalu rendah hati. Banyak yang berkata bahwa pasar ini dulu terasa hidup karena kehadiran Rina. Kini pasar itu hancur bersamaan dengan hilangnya kebaikan yang pernah ada. Yuni menundukkan kepala. Ia tidak berani menatap siapapun. Dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini adalah balasan atas perbuatannya. Tidak ada lagi yang bisa ia salahkan. Api telah membersihkan semuanya, meninggalkan pelajaran pahit yang harus ia terima seumur hidup. Pak Kiai Tabir datang melihat keadaan pasar. Ia berdiri lama, memandangi puing-puing yang tersisa. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa kejahatan yang lahir dari iri dan dengki tidak akan pernah membawa kebaikan. Semua perbuatan akan kembali kepada pelakunya, cepat atau lambat. Cerita Rina pun menjadi pengingat bagi banyak orang tentang bagaimana kebaikan bisa menjadi sasaran kebencian dan bagaimana kejahatan yang dilakukan dengan niat buruk pada akhirnya akan memakan pelakunya sendiri. Api telah padam, pasar telah hancur, namun pelajaran dari kejayaan itu akan terus hidup. Bahwa rizki tidak pernah tertukar, dan bahwa iri hati adalah api yang paling berbahaya jika dibiarkan menyala di dalam hati manusia. Cerita ini berakhir dengan kehancuran, namun juga dengan kesadaran. Kesadaran bahwa kejujuran dan ketulusan mungkin tidak selalu dilindungi dari kejahatan, namun pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri.